Halo yang marketers, jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi yang akan memandu Anda di dalam video based learning kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai mengapa pentingnya relationship marketing dibandingkan dengan apa yang kita sebut dengan transactional marketing. Hari ini kita akan bahas lagi mengapa penting bagi kita untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan sejak dulu memang sudah menjadi satu konsep sentral di dalam pemasaran. Kenapa demikian? Karena pelanggan yang loyal minimal akan melakukan 3 hal yang penting. Yang pertama adalah melakukan repurchase atau melakukan pembelian berulang. Seorang pelanggan yang loyal, dia cenderung untuk melakukan pembelian berulang. Dan yang paling penting, kenapa? Buat kita seorang pemasar, menjamin seseorang membeli lagi produk kita itu adalah bagian tujuan utama ultimate goals dari seorang pemasar. Bayangkan Anda membuka sebuah restoran. Kalau restoran itu ketika Anda buka itu rame, orang yang mengantri itu banyak, tentu sebuah kesuksesan dari launching, tapi itu bukan segalanya. Karena perlu kita lihat apakah orang yang mengantri itu hanya sekedar coba-coba ataukah ada repurchase behavior, perilaku berulang membeli kembali. Ketika Anda mengamati pelanggan itu datang kembali, itu tanda-tanda dari restoran kita itu bakal sukses. Nah, yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama adalah repurchase, pembelian berulang, yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan cross-selling. Cross-selling artinya adalah membeli produk yang sama dari produk yang berbeda dari brand yang sama. Membeli produk yang berbeda dari brand yang sama. Sebagai contoh misalkan ada seorang yang sangat loyal dengan merek kosmetik seperti misalkan ambillah contoh Body Shop ya. Body Shop sekarang dia menggunakan parfum saja. Tapi karena baunya enak dan dia merasa sangat senang dengan Body Shop, loyalitasnya muncul, maka kemudian dia akan membeli body butter dari brand yang sama. Kemudian dia akan membeli lip balm dari brand yang sama, membeli sampo dari brand yang sama, membeli sabun dari brand yang sama. Itu artinya melakukan cross sell. Membeli produk yang berbeda dari brand yang sama. Pelanggan yang loyal akan cenderung melakukan proses cross-selling. Nah, yang ketiga adalah the ultimate goals, yaitu mencari apa yang kita sebut dengan rekomendasi atau referensi. Seorang pelanggan yang loyal, dia akan merekomendasikan produk kita itu kepada temannya. Nah, dengan demikian proses attraction of new customer itu terjadi. Kenapa? Tanpa kita menjual, produk kita dijualkan oleh konsumen. Nah, ini adalah konsep pemasaran yang paling tinggi. Karena apapun proses pemasaran itu, dia akan kalah dengan proses referensi. Menjual dari mulut ke mulut. Menjual berbasiskan pertemanan. Nah, oleh karena itu, seorang pelanggan yang loyal harus kita rawat. Tugas utama seorang pemasar adalah mentransformasikan dari kepuasan pelanggan menjadi loyalitas pelanggan. Menciptakan kepuasan pelanggan, tapi tidak berhenti sampai demikian. Tapi kemudian dia menciptakan, mentransformasikan kepuasan itu menjadi loyalitas. Karena orang yang loyal harus dibangun, harus diciptakan. Tidak serta-merta kalau Anda memiliki pelanggan loyal, pelanggan yang puas, pelanggan itu akan menjadi loyal. Tidak serta-merta, ini harus dibangun, harus diciptakan. Harus ada strategi untuk menjamin pelanggan yang puas menjadi pelanggan yang loyal. Kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana pentingnya pelanggan yang loyal yang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama melakukan repurchase, yang kedua melakukan cross-sell, dan yang ketiga itu adalah memberikan referensi kepada pelanggan yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita itu bisa membangun pelanggan yang loyal. Untuk membangun pelanggan yang loyal, kita perlu melakukan suatu strategi yang kita sebut dengan bonding strategi atau strategi mengikat. Pelanggan itu harus kita ikat supaya tidak lari kemana-mana, supaya tetap bersama dengan perusahaan kita. Bonding strategi pada hakikatnya ada 4. Yang pertama adalah financial bonding, yang kedua itu adalah emotional bonding, yang ketiga itu adalah customization bonding, yang keempat adalah kita sebut dengan structural bonding. Kita mulai dari yang pertama dulu, apa yang disebut dengan financial bonding. Financial bonding adalah mendapatkan ikatan pelanggan yang didapatkan melalui keuntungan finansial. Seperti apa contohnya? Contohnya yang pertama, kalau seandainya kita membuat program beli 10 gratis 1.
maka kita bisa memprediksi bahwa pelanggan yang sudah membeli 6 kali, dia tidak akan pindah ke pesaing, dia akan menyelesaikan dulu 10 kali. Artinya ada 4 pembelian yang terikat dengan kita. Nah, ini yang kita sebut dengan financial bonding. Nah, mengikat dengan keuntungan ekonomis. Nah, berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan emotional bonding. Emotional bonding adalah mengikat pelanggan dengan adanya keuntungan emosional, kemauan dia, keinginan dia untuk bergabung karena ada sebuah ikatan sosial. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan kita membuat gathering antar pelanggan, kita rangkumkan di dalam satu perkumpulan, sehingga kadang-kadang pelanggan itu tidak mau pergi dari perusahaan kita bukan karena sayang dengan produknya, tapi karena dia tidak mau kehilangan komunitasnya. Nah, ini yang disebut dengan social bonding. Yang berikutnya adalah customization bonding, yaitu ikatan kustomisasi ketika kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari pesaing karena kita customize. Seperti misalkan ukurannya berbeda, cara deliverynya beda, cara membayarnya berbeda, cara pengantarannya berbeda. Nah, ini kita sebut dengan customization bonding. Dan yang terakhir adalah apa yang kita sebut dengan structural bonding, yaitu proses customisasi yang melibatkan perubahan model bisnis. Seperti misalkan Anda membuat sistem baru, IT baru, atau kemudian kita membuat joint venture perusahaan yang kita gabung dan sebagainya. Ini adalah proses-proses yang kita sebut dengan structural bonding. Demikian dengan menggunakan strategi ikatan, maka kita bisa jamin perusahaan kita itu makin baik dan customer kita semakin loyal.